Oke, selamat datang kembali di video part 2 Legend Series episode pertama. Seri dimana saya mencoba naik PO legendaris yang sudah eksis dari saya belum lahir. Dimana di trip kali ini, saya naik bis Safari Dharma Raya dengan tujuan ke kota Temanggung. Di part 1 kemarin saya sudah bahas dan review mengenai bis ini dari luar dan dalam. Buat kalian yang belum nonton, boleh banget ditonton terlebih dahulu supaya ceritanya nyambung. Sekarang kita servis makan dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 kurang 1 menit. Jangan lupa kalau servis makan kita bawa tiket kita buat nanti ditandain sama petugas rumah makannya. Kalau di sini sistem makannya prasmanan teman-teman. Tapi kalau mau bakso juga bisa sih. Bakso ada di sebelah sana. Bakso ya bisa Mas? Bakso bisa. Nah, enaknya kalau servis makan di Taman Lestari itu di seberangnya pasti ada masjid, teman-teman. Jadi kalau mau sholat itu nggak perlu jalan jauh-jauh. Sedangkan kalau di rumah makan satu lagi, Taman Sari kan masih ada di sebelah sana ya. Dan setahu di daerah sana nggak ada masjid. Musola aku agak lupa sih ada apa nggak. Terus kalau mau ke minimarket juga deket, di sini ada Alfamidi. Jadi secara lokasi sebenarnya Taman Lestari ini lebih enak daripada Taman Sari. Pukul 10.33 diberangkatkan. Jadi buat waktu servisnya ini 30 menit lebih dikit teman-teman. Lumayan cepat, lumayan efisien.
sekitar pukul setengah 2 siang, bis melipir nih keluar di exit tol Pekalongan karena infonya ada penumpang yang akan turun di sini. Rute resminya sih nggak ada turun Pekalongan teman-teman, tapi bis ini sepertinya cukup fleksibel ya untuk titik penurunannya. Jadi kalau misalnya kalian mau turun di Tegal, di Pemalang, Pekalongan, itu nggak masalah selama turunnya di exit tol dan ikut tarif yang 240.000 ini teman-teman. Nggak ada tarif parsialnya. Ya, ini bis keluar di rest area kilometer 379 untuk melakukan pengisian bahan bakar solar. Asli, ini lumayan lama juga ya di perjalanan. Saya ekspektasinya tuh jam segini mungkin udah keluar di Wuleri dan bersiap melewati jalan non-tol teman-teman. Tapi ternyata kita masih berada di sekitaran tol Batang nih. Nah, kalau kalian ingat rest area 379 ini jadi lokasi servis makannya PO Unicorn Indoren, baik yang rute ke Malang maupun yang ke Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan tuh Ibu Haji Cijantung servis makannya. Oke, pukul 2.15 kita di kilometer 379 teman-teman. Jadi bis kita lagi ngisi solar di sebelah sana. Aku mau ke toilet sebentar di sini. Soalnya aku sebenarnya dari tadi udah kayak nahan mau buang air kecil. Tapi aku sekalian aja lah nunggu pas bisnya nyolar gitu. Dan di sini dekat nih, toiletnya ada di sini. Nah, setelah ini kita akan exit tol di Wuleri teman-teman dan melewati jalur non-tol. Nah, menurut saya salah satu dari jual bus ini adalah rutenya yang melalui Sukorejo, Parakan, dan Temanggung. Kalau saya nggak salah, bis yang melewati jalur ini nggak banyak pilihannya. Yang saya tahu sih ada Safari Dharma Raya, ada Handoyo, dan Sinar Jaya. Nah, selain itu ada bis apa lagi ya teman-teman? Mungkin ada di antara kalian yang tahu, boleh banget tulis di kolom komentar. By the way, rute bis ini itu melewati Wuleri, Sukorejo, Muntung, Parakan, baru Temanggung teman-teman. Jadi ini rute yang seru, nanti jalannya melewati jalan-jalan perbukitan. Jadi habis ini aku akan fokus melihat ke depan. Penumpang sebelahku tadi infonya turunnya di Sukorejo. Jadinya makin enak tuh, aku bisa dapat seat di window teman-teman. Nah, sewaktu bis ini mau jalan lagi, tiba-tiba ada bunyi yang menurut kru cukup keras. Tapi saya jujur nggak terlalu denger sih suaranya kayak gimana. Yang pasti hal ini membuat driver meminggirkan kembali bis dan memeriksa melalui lubang kontrol yang ada di bagian belakang bis. Setelah itu kurang jelas ada apa yang terjadi. Saya pun belum tanya ke kru ada masalah apa karena kru lagi lumayan ribet. Yang pasti selepas dari rest area kilometer 379, bis berjalan sangat pelan, di bawah 30 km per jam malah. Wah, kayaknya fix nih bisnya kena trouble. By the way, sebelum masuk rest area di kilometer 379, tadi pun bis juga sempat minggir di tol, cuman saya lupa tuh pasti kilometer berapa, karena ada timbul bunyi juga. Tapi saat itu menurut kru nggak ada apa-apa dan perjalanan pun dilanjutkan lagi sampai masuk rest area. Hanya saja tadi saya nggak videokan karena saya masih tidur ayam teman-teman, alias ya antara setengah sadar nggak sadar lah. Nah, ini kita masuk ke rumah makan Sendang Wungu di Wuleri. Bukan Wuleri deh, Gringsing lebih tepatnya. Rumah makan yang cukup terkenal sebagai tempat servis makannya PO Raya dan Kalingga Jaya.
Seharusnya bis nggak masuk sini nih. Sepertinya perjalanan benar-benar nggak bisa dilanjutkan lagi. Karena tadi saya dengar dari telepon, kru juga minta unit bantuan. Karena menurut kru armada ini udah nggak bisa dijalankan lagi. Setelah inilah baru kita coba tanya ke kru ya teman-teman, ada masalah di mana nih armadanya. Oke teman-teman, kita sekarang di rumah makan Sendang Wungu. Sekarang pukul 3:05. Jadi ini ada trouble sedikit di baut suspensinya yang di belakang. Jadinya kru nggak berani buat bawa terus. Soalnya kan nanti dari jalur Weleri sampai ke Temanggung itu kan jalurnya berliku ya. Jadi cukup berbahaya kalau dilanjutin. Jadi udah nih, kita terdampar di sini teman-teman. Infonya sih mau coba diusahakan untuk unit bantuan, cuma nggak tahu ya waktunya sampai kapan nih. Nah masalahnya aku tuh ada bis lanjutan dari Temanggung nanti teman-teman ke Surabaya naik Rosalia Indah. Cuma dengan kondisi kayak gini aku nggak tahu nih apakah harus aku angusin tiketnya apa gimana. Aduh ini apa nih? Ya begitulah teman-teman, namanya hari apes nggak ada di kalender ya. Pasan banget saya bikin trip estafet, malah unitnya trouble teman-teman. Saya lagi mikirin nih plan B-nya nanti kalau misalkan bisnya agak lama di sini, saya plannya kemana nih? Pokoknya besok siang saya harus berangkat naik bis lagi balik ke Jakarta itu dari Tulungagung teman-teman besok siang. Nah untuk masalah ini, kalau memang saya harus angusin tiket saya dari Temanggung ke Surabaya nggak masalah sih kalau saya. Yang penting besok siang saya harus berangkat dari Tulungagung. Ya, saya mau mikir sebentar plannya enaknya gimana nih plan B-nya. Oke, aku sudah membuat keputusan teman-teman. Jadi aku nanti bakalan naik itu tuh, naik Sugeng dari sini ke Solo teman-teman. Jadi aku bakalan nyegat Rosalia Indahnya nanti di Solo waktu servis di Palur. Ya inilah teman-teman, nggak terduga ya, tapi bisa jadi cerita selama di perjalanan. Jadi seru gitu perjalanannya. Oke, aku mau ngambil tasku dulu. Saya lanjut itu mas, Sugeng. Tujuan mana? Aku ini harusnya lanjut naik crossin dari Temanggung, tapi 6:30. Oh berarti ini Jadi turun Solo, aku nyegat crossinnya di Palur nanti. Wah, ya gimana ya mas? Gak apa-apa, ada cerita. Oh enggak, ini kenalan juga tadi. Mari loh mas. Oke. Yo ibu. Oke. Kita kenalan sih. Timo mas. Yo apa duduk aja. Mas Joko. Timo. Siapa? Simon. Mas Simon. Siapa? Is. Timo. Santai apa jadi cerita kok seru. Pak Moko. Timo pak. Pariwisata. Oh balik ke pariwisata. Berarti mau balik Temanggung. Oh? Senior. Saya ini Walah senior gitu. 20 tahun. ini juga trouble mobilnya. Di mana? Tak sana sih. Oh iya. Bentar lagi ya. Lancar pokoknya lancar ya, sukses. Siap. Makasih loh mas. Ya. Mas, jalan sih. Wis mau siap-siap bentar. Kenapa? Sorry banget. Nggak apa-apa. Namanya hari apes dari kalian itu. Aman. Apa besok cobain lagi? Pastilah. Oke lah. Pamitan sama yang lain sih. Mari pak. Monggo. Yuk. Mas pamit yo. Semoga cepat selesai masalah yuk. Maaf ya. Siap aman. Cek. Mas, pamit yo. Hati-hati ya kok. Siap. Maaf lu wah ada. Gak apa-apa lah, santai. Makasih ya kok. Siap. Lancar-lancar yo. Oke, amin. Ya, ini di akhir dari perjalanan saya bersama bis Safari Dharma Raya dengan nickname Edelweiss. Penilaian saya sebenarnya bis ini cukup nyaman sih untuk tarifnya yang 240.000. Krunya juga ramah-ramah dan yang saya salut mereka nggak merokok selama di perjalanan. Dan dengan ada kondisi seperti ini pun saya lihat penumpang nggak ada yang ngomel, semuanya tenang banget. Jadi ya kondisinya cukup kondusif.
Dari sini saya kurang tahu nih update-nya, armada bantuannya datang jam berapa dan bis ini mengakhiri perjalanan di kota Yogyakarta jam berapa. Semoga kedepannya PO Safari Dharma Raya peremajaan armadanya semakin baik supaya PO ini bisa terus eksis. Nggak kepengen sih saya lihat PO ini sampai tutup, soalnya PO ini salah satu yang menghiasi masa kecil saya dulu. Pak, jadi yo, bayar sini apa bayar dalam? 70 ya? Ya. Situ ayo. Ikut ini. Iya. Nyambung soalnya, nyambung Rosalia. Solo Tirto Nadia ya. Iya. Kan balik. Jadi berarti 24 jam ya? Kalau yang ke barat sampai pagi. Oh, sampai pagi, jam sekali. Kalau ke timur jam 11 siang sampai jam 10 malam. 11 siang sampai 10 malam. Iya. Oke, teman-teman. Ini baru masuk yang JB5 ini 7060 UO dari arah timur ke arah barat nih, ke arah Cirebon Kuningan. Oke, kita masuk dulu. Nggak tahu duduknya di mana, sedapatnya aja teman-teman. Ini kalau duduk di depan enak sebenarnya. Double glass. Walaupun double glass tapi nggak ada sekatnya teman-teman. Untuk trip Sugeng Rahayu ini nggak terlalu banyak saya videokan karena mood saya jadi nggak enak. Bukan karena bis Safari Dharma Raya tadi trouble, tapi karena kru di Sugeng Rahayu ini agak nggak ramah sih menurut saya. Nggak ramahnya gimana ya nantilah ya saya ceritain saat kita tiba di kota Solo. Seperti biasa kalau naik Sugeng Rahayu kita beli tiket sama agen atau sama mandor, nanti kita tukerin aja voucher tiket kita ke kru yang ada di dalam bis, lalu nanti kita bakal dikasih bukti tiketnya. By the way ini sebelum berangkat bisnya trouble teman-teman, jadi ini AC-nya mati. Pukul 4 kita berangkat dari Sendang Wungu. Kebetulan ini armada yang saya naiki kali ini merupakan armada cadangan. Jadi kalau di kasta bis patas bisa dibilang hitungannya apes lah. Tadi sih Mas Givari sempat bilang mending nunggu 1 jam lagi aja, paling nggak saya dapat yang unit reguleran gitu. Tapi karena saya nggak mau ambil resiko, takutnya nyampe Solo terlalu mepet, akhirnya saya gaskan aja naik unit ini. Nah, sebagai unit cadangan, baik interior dan eksterior bis ini gado-gado. Kalau kalian lihat dari luar memang Jetbus 2, tapi secara interior untuk dashboardnya ini pakai Laksana kalau nggak salah Legacy SR1 deh ini. Begitu pula dengan louvre AC-nya. Jadi ada kemungkinan bodi asli bis ini SR1, tapi dirombak eksteriornya jadi Jetbus 2. Untuk sasisnya sendiri sepertinya ini pakai sasis Hino RK8. Tersedia fasilitas toilet di bis ini, tapi ya kondisinya kurang terawat. Oke, kita udah nyampe teman-teman di Terminal Tirtona di jam 7:30 menit. Banyak juga nih yang turun di sini nih. Nah, gantian kita turun nih. Matur nuwun ya Mas. Makasih Mas. Makasih ya Pak. Aduh. Oke. Oke. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai di Solo. Ini agak berbeda dari plan ngetripku hari ini sebenarnya ya, semua karena bis Safari Dharma Raya yang kita naiki kena trouble di jalan tadi. Ya, nggak apa-apa lah, namanya juga perjalanan ya. Dari apes, nggak ada di kalender sekali lagi. Nah, dari sini aku bakal nyari makan dulu kayaknya.
aku bakal lanjut naik Rosalia Indah karena aku nyegat bisku di sini teman-teman. Jadi kita bakal ke terminal timur dulu. Terminal timur itu untuk bis-bis yang mengarah ke arah timur, jadi kayak ke Jawa Timur. Ya utamanya ke Jawa Timur sih. Sementara kalau ke arah sana itu terminal barat. Itu untuk bis-bis yang mengarah ke kayak ke Jakarta dan sekitarnya lah. Ke Semarang juga, ke Jogja juga gitu. By the way tadi kru Sugeng Rahayu ini aku merasanya agak kurang ramah ya. Kayaknya sih juga mereka juga suasana hatinya lagi gak enak ya karena dapat unit cadangan dan unit cadangannya tuh kurang enak disetir gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, di satu sisi aku merasa maklum gitu loh. Cuma ya ada satu lah tadi kru yang pas bisnya baru datang aja aku samperin, aku nanya, "Mas, kalau ke Solo berapa?" gitu. Dijawabnya kurang enak gitu, kayak oh nggak tahu saya, tanya aja sama kondekturnya gitu. Jadi ya udahlah, untung ada Bapak Mandor, Bapak kontrol yang di rumah makan Senangwungu itu cukup ramah bapaknya. Jadi dibantu sama dia tadi soal tarif, sama aku beli tiketnya juga sama dia. Terus kayak tadi waktu aku turun dari bis sampai di Tirtonadi juga ngomong, "Matur nuwun ya Mas, terima kasih ya" gitu. Dijawabnya juga agak dingin. Dan ini teman-teman, terminal timur, kalau kalian terdampar di sini malam-malam pun ini 24 jam pasti ada bis yang ke arah, terutama yang ke arah timur ya. Itu pasti ada teman-teman. Dan ini lagi ada unit JB5-nya Sugeng Rahayu nih dari Bandung Tasik, terus sampingnya ada Eka nih. Eka JB3. Eka di sini punya lounge. Jadi kalau kalian mau nanya jadwal, nanya unit, itu kalian bisa nanya di sini teman-teman. Misal kalian mau naik yang JB5, tanya aja di sini itu jam berapa aja jadwalnya. Mau naik SR3 juga kalian bisa tanya teman-teman. Nah, dari Terminal Tirtonadi, karena jadwal keberangkatan bis Rosalia Indah saya masih sekitar 2 jam lagi, saya memutuskan untuk makan dulu. Setelah cek-cek Google Maps, ternyata di dekat kantor Rosalia Indah Gilingan ada nasi goreng babat, salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang kelihatannya cukup recommended. Jaraknya juga nggak terlalu jauh, hanya jalan kaki beberapa menit, dan nanti kita juga akan melewati kantor Rosalia Indah Gilingan. Nah, jam keberangkatanku dari sini tuh masih lama teman-teman, masih 21.45 infonya. Jadi nanti aja kita ke sini lagi, kita cari makan dulu. Itu ada SR3 tuh. Wah, ini JB5 yang baru 2004. Ini yang Palur Bogor teman-teman. Ini yang kombi nih, jadi depannya super top, belakangnya eksekutif. Pas banget ya. Setelah jalan kaki sekitar 6-7 menit, akhirnya tiba juga nih di nasi goreng babat Gilingan. Nah, menunya seperti ini teman-teman. Untuk harga porsiannya 18.000, menurutku oke sih, nggak terlalu mahal lah. Terima kasih. Tapi kenapa sepi ya? Padahal kalau lihat di Google Maps ratingnya banyak loh. Mana itu tadi? Coba kita lihat. Ratingnya 4,5, yang ngasih 899. Ini kenapa sepi ya? Tehnya ciri khas Solo, tehnya ada pahit-pahitnya, enak. Terima kasih Bu. Siap. Oke, seperti ini nasi gorengnya. Kenapa ada parutan kol ya? Kayaknya enak nasi gorengnya. Mari kita makan dulu teman-teman. Sungguh lapar banget aku nih. Oke teman-teman, aku sudah makan dan nasi gorengnya enak. Menurutku worth it sih, recommended buat kalian yang naik bis dari Tirtonadi atau dari kantornya Rosin yang di Gilingan. Boleh banget nih kalian coba, tinggal jalan kaki sedikit teman-teman. Dari Tirtonadi sekitar setengah kiloan lah. Jalan paling sekitar 5 menitan aja teman-teman.
Nah ini aku sekarang balik lagi ke kantornya Rosin yang di Gilingan. Mau nongkrong di sana, sekalian mau ngecas-ngecas baterai kayaknya. Wah, unit yang JB5 udah jalan nih. Bisa eksekutif plus SR2 aja, nggak tahu nih rute mana. Kita cekin dulu teman-teman. Sebelah mana cekin? Oh, sebelah sini. Oke teman-teman, info sedikit. Jadi tadi saat di bis Sugeng Rahayu, saya sempat lapor ke Rosalinda Contact Center dan request untuk pindah titik naiknya. Awalnya ditolak karena dianggap terlalu mepet. Saya bingung juga sih batas waktunya berapa jam sebelum ya. Soalnya pas saya naik dari Wonosobo ke Jakarta tuh mepet-mepet juga masih bisa. Tapi setelah saya nego, akhirnya tetap diperbolehkan pindah naiknya jadi dari Gilingan. Sebagai info, bis yang saya naiki kali ini trayeknya tuh dari Purwokerto ke Malang via Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Jogja. Untuk perpindahan ini tidak dikenakan biaya selama kita naiknya tuh mundur, bukan maju. Misal dari Temanggung, saya pindah naiknya dari Solo, bukan dari Temanggung, maju naiknya dari Purwokerto. Nah, info dari staf Rosalinda, perpindahan ini harus tetap dilaporkan teman-teman, nggak bisa main datang aja. Ya aku tetap dapat makan palur kan ya? Kalau yang Wonosobo ini ya. Tetap ya? Ada pada masuk bagasi dan Nggak ada, aman. nanti nomor bisnya 3129. Siap. Ya, Skylander ya? Itu 29 ya? Skylander ya? Kalau sampai penambahan Oh yes, aman lah. Ngecas-ngecas sih. Jam berapa? Jam 10-an ya? Oke, siap. Nah, kantor Rosin yang di Gilingan ini enak banget teman-teman. Jadi ada 2 ruang tunggu. Di sana ruang tunggu yang ber-AC. Di sini ruang tunggu yang nggak ber-AC. Terus di bagian depan itu kayaknya ada toko oleh-oleh gitu, minimarket. Sama ada itu teman-teman, ada angkringan di bagian depan. Jadi kalau buat nongkrong-nongkrong enak banget. Terus di beberapa titik udah disediain ini, jadi stop kontak buat kalian ngecas-ngecas teman-teman. Lalu juga tersedia fasilitas musola sama toilet yang lokasinya ada di sana, ada di bagian belakang deh kayaknya. Nah, terakhir kali di videoku yang dari Merak ke Solo itu kan aku sempat nyobain ya teman-teman fitur dimana kita bisa ngelacak posisi bisnya Rosalinda. Apalagi kalau kayak gini nih, kayak aku naiknya dari agen yang di lintasan. Mari kita coba sekarang teman-teman. Jadi kita masuk ke status, bukan status ya, masuknya ke my booking. Nah, ini kita bisa langsung cek posisi armada. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini posisi armadanya sesuai masnya informasikan tadi, posisinya ini ada di sekitar Prambanan teman-teman. Nah, barusan aku dikasih air mineral teman-teman, nama Rosmili. Jadi memang kalau naik Rosalinda itu nggak ada layanan snack ya di hampir semua rutenya. Kalaupun ada layanan snack, biasanya layanan snacknya tuh di rumah makan teman-teman. Jadi bukan model kantongan gitu yang dibagikan selama di perjalanan. Kayaknya cuma ada di rute Malang Jakarta deh yang ada kantongan snack gitu. Aku agak lupa ya. Ini dia armada yang akan saya naiki di estafet yang ketiga. Armada yang sudah lama pengen saya coba, yaitu bis Rosalinda dengan bodi Skylander R22 yang jalan di rute Purwokerto ke Malang maupun sebaliknya. Untuk sasisnya sendiri diperkuat dengan Hino RM280. Sayangnya saya ngerasa kurang puas sih karena terpaksa harus naik dari Solo. Next time deh kita cobain lagi. Karena bis ini tipenya SHD dan sudah space frame bagasinya, maka bisa muat motor. Nah, seperti ini teman-teman untuk legroomnya. Ini saya ngerasanya agak sempit ya. Tinggi saya 168 teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Untuk legrasnya ini 3-in-1, ada tempat menaruh sandal sepatu, bisa jadi footrest seperti tempat kaki saya berada sekarang, dan bisa jadi leg rest, dimana leg restnya saya gunakan untuk menaruh tas saya dulu nih teman-teman.
Lalu di bagian kanan ini ada armrest dan di armrestnya terdapat tuas untuk menggunakan fungsi reclining seatnya. Jadi tinggal kita tarik dan kita dorong aja sandaran yang ada di punggung kita. Lalu di atasnya ini ada fasilitas TV yang jarang-jarang banget nih bis akap TV-nya dipakai teman-teman. Lalu di bus ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas keamanan berupa CCTV di bagian atas sini dan juga terdapat kotak kari alias kotak aman Rosalia Indah di mana kita bisa menyimpan barang berharga kita dan nanti dikunci tuh kompartemennya sama kru yang bertugas. Jadi semacam safety deposit box lah teman-teman. Nah untuk view ke arah depan seperti kasnya Skylander R22 teman-teman cukup luas karena kaca double glassnya tuh gede banget ke arah depan. Dan di sini ketutup stiker track sedikit ya, tapi sebenarnya nggak terlalu mengganggu nih. Yang mengganggu justru TV-nya sebenarnya. Dan untuk view ke kiri dan ke arah kanan ini juga luas banget, nggak terhalang selendang apapun. Jadi mantep lah. Makanya saya suka banget naik Skylander R22 dan pilih seatnya itu yang depan. Untuk lover AC-nya seperti ini, lubang AC-nya nih bentuknya bulat dan bisa diarahkan untuk arah anginnya dan juga ditutup kalau misalnya terlalu dingin teman-teman. Lalu tersedia 2 lampu baca di bagian atas sini dan untuk lampu ambientnya ini warnanya warm white, jadi enak banget teman-teman, hangat dan homey gitu rasanya. Sayangnya di bagian atas ini tidak ada port charging USB ya. Sip, makasih mas. Oke, pukul 10.16 kita berangkat dari kantor Gilingan teman-teman. Dan pemberhentian selanjutnya ini di kantor Palur. Jadi kita bakal servis makan dulu di sana. Nah, seat kita seperti ini teman-teman. Jadi ini jumbo seat, tapi aku nggak tahu ini bikin siapa ya. Kayaknya ini bikinannya New Armada deh. Selalu jarang-jarang nih ngeliat model jumbo seat yang kayak gini. So far tadi aku cobain jumbo seatnya nyaman banget teman-teman. Seperti biasa ini ada leg rest khasnya Rosalia Indah yang terpisah kayak gini. Jadi ini 3-in-1 ya. Bisa buat leg rest, bisa buat naruh sepatu, sama bisa jadi footrest nih. Tapi sayangnya dari tadi aku cari colokan USB port di bangkunya, di kursinya ini nggak ada teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngecas nih. Di bagian lover AC-nya pun juga nggak ada nih. Terus di sini ada fasilitas kari. Jadi kalau kita mau nitipin barang berharga kita bisa di dalam sini teman-teman. Tinggal ngasih tahu kru aja, nanti kita simpen di sini dan dikunci sama kru. Jadi barang-barang berharga kayak laptop gitu bisa aman nih di sini. Nah, saya cari-cari rekaman saya waktu nge-review toiletnya hilang nih teman-teman. Jadinya saya pinjam aja footage-nya dari channel New Armada ya. Intinya sih toiletnya mewah teman-teman. Servis ya mas? Oke, by the way ini sekarang pukul 22.44 teman-teman. Kita servis makannya di sini. Kalau angkatan Purwokerto lainnya itu makannya di Caruban. Oke, kita lihat dulu menu prasmanannya apa. Kalau agak kurang kita update makan. Mas kayak mau upgrade aja mas. Udah close ya? Apa? Udah. Oh close ya kalau malam ya. Maksimal jam berapa? Jam 9-an, jam 10 gitu ya. Oh. Baru kali ini aku malam-malam banget soalnya. Makasih yo. Siap, gak apa-apa. Ternyata kalau menu upgrade-nya close teman-teman kalau malam gini. Jam berapa sih sekarang nih? Oh jam 11. Restorannya udah close teman-teman. Jadi kita cuma bisa ngambil makanan ini aja nih. Jadi ada ayam, ada soun, sama ada gorengan, sama ada ini nih menunya. Ada soto teman-teman. Oh soto apa sop? Sop kayaknya. Oke, kita ambil makanan dulu. Ya, ini aku ngambil semua menu teman-teman. Jadi ada ini kayaknya ayam kecap, ada soun, tahu goreng, sama ini sayur sop teman-teman. Oke, kita servis makan dulu. Udah servis makan teman-teman. Overall ya makanan di
Resto Rosin memang enak-enak, aku nggak pernah kecewa sih. Dan sekarang ini aku lagi duduk di depannya kantor Rosin. Nah, jadi Palur ini menjadi kantor pusatnya Rosalinda, dan semua bis yang melewati jalur Solo itu pasti mampir ke sini teman-teman, untuk servis makan, servis snack, maupun buat kontrol aja gitu. Jadi bis-bis dari Surabaya, bis dari Malang, bis dari Jember itu pasti mampir ke sini. Bis Ponorogo, Wonogiri mampir juga teman-teman. Jadi hampir semua rute Rosin yang melewati Jawa Tengah pasti mampir di Palur ini. Dan di dekat sini juga ada SPBU-nya Rosalinda juga. Nggak tahu nih nanti armada kita bakal ngisi di sana apa nggak teman-teman. Nah ini yang armada Purwokerto juga, tapi ini Solo, Blitar, Malang teman-teman. Jadi nanti servis makannya di Caruban. Dan untuk bis ini itu nggak lewat Wonosobo ya, tapi lewat Kebumen. Nah kalau kalian mau ke toilet itu ada di sebelah sana teman-teman. Kritiku masih sama untuk Rosalinda, baik di resto sampai di kantor pusatnya. Itu kita ke toilet harus bayar 2.000. Aku bingung kenapa harus bayar. Padahal ini toilet fasilitasnya miliknya Rosalinda sendiri, restonya juga punya Rosalinda, tempatnya punya Rosalinda. Kenapa penumpang masih harus bayar Rp2.000? Dan ini kita udah dipanggil teman-teman untuk masuk ke dalam bis. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23.12. Kayaknya bakal nyampe Surabaya jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 3 mungkin ya. Jam 2 atau jam 3-an gitu deh teman-teman. Nah, ini keresannya nih 3130 yang dari timur. Ini sore ya, berarti dari Malang ya.
Matur nuwun ya, Pak. Mas, matur nuwun ya. Enggak ada barang aman. Enggak ada. Oke, teman-teman. Sekarang pukul 2 tepat 2.01 kita kira tiba di Surabaya. Setelah perjalanan panjang, rada kusut tadi waktu naik safari Dharma Raya, tapi ya lega teman-teman. Akhirnya sampai juga di sini. Nah, dari sini aku bakalan naik ojek online teman-teman ke Sidoarjo, ke rumahku. Tapi aku nggak bisa booking dari sini karena di sekitaran Roselenda ini zona merah. Kita nggak boleh booking Gojek, Grab, baik mobil maupun motor. Jadi aku bakalan jalan ke Grab Launch yang nggak jauh sih, ke arah sana mungkin beberapa ratus meter aja teman-teman. Kayaknya masih lama ini bisnya jalan, krunya juga masih istirahat bentar. Jadi yaudah aku langsung aja jalan teman-teman ke arah sana, ke arah Grab Launch. Bisnya bakal melanjutkan perjalanan ke Malang karena ini berakhirnya nanti di Malang. Oke Mas, ya Pak. Nanti saya WA ya. Siap. Yuk. Oke. Nah, di sini ada Agena Haryanto. Waktu itu beberapa waktu yang lalu aku naik dari sini, teman-teman. Nah, di sini Haryanto cuman tutup. Dari Haryanto maju dikit itu sudah Grab Launch di sebelah kiri sana. Oke, sudah di Grab Launch, teman-teman. Nah, Grab Launch ini beroperasi 24 jam. Jadi kalau kalian mau datang jam berapapun, nggak usah khawatir, teman-teman. Tempatnya juga nyaman nih, bisa ini juga bisa istirahat, ada toilet juga di sini. Berakhir sudah trip estafet saya kali ini. Setelah sekitar 18 jam berada di jalan, naik 3 bis berbeda, akhirnya tiba juga di tujuan. Nah, cerita berikutnya dari trip ini adalah trip saya naik Harapan Jaya New Executive Class yang videonya udah tayang duluan. Kalau belum nonton, silahkan klik linknya ada di pojok kanan atas, atau teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.